Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-1 menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di match day keempat besok. Tentu kita di pertandingan besok membutuhkan kemenangan alias membutuhkan 3 poin, karena di pertandingan sebelumnya kita melawan Bahrain 3 poin yang sudah di depan mata lenyap begitu saja karena memang ulah dari wasit yang bernama siapa ya, saya lupa, Ahmed Alkap ya kalau tidak salah, ya itulah si botak itu. Dan tentu ya walaupun memang kita bisa dikatakan kemenangan kita dirampas ketika melawan Bahrain, tetapi kita tentunya harus segera move on, karena memang satu hari lagi kita akan menatap laga keempat atau matchday keempat, di mana sudah ditunggu oleh Cina. Tentu ini laga akan dimainkan di Cina di Qingdao Stadium yang memang jaraknya jauh sekali dari ibu kota Cina, Beijing. Tetapi tentu tidak ada kendala karena memang ketika setelah pertandingan melawan Bahrain, para pemain dan juga seluruh staf beserta pelatih Sintayong langsung terbang menuju ke Qingdao ya, atau ke Shandong, membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 jam dengan menggunakan pesawat charter. Sementara itu tuan rumah Cina itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena memang Cina harus away dulu ke Adelaide, Australia, dan memang mereka dari Australia penerbangan kembali ke Cina dan menuju ke Qingdao itu membutuhkan waktu yang lebih lama, dan sampainya pun ternyata lebih dulu rombongan Timnas Indonesia. Nah tentu ini menjadi poin plus dari segi proses recovery yang lebih cepat. Nah dari kondisi pemain tentu semuanya sebetulnya baik-baik saja ya, tetapi hanya ada satu pemain yaitu Jordi Amat yang mengalami cedera, dan resmi Jordi Amat itu dipulangkan ke Johor, Malaysia untuk menjalani pemulihan yang ia alami sedikit masalah cederanya gitu ya. Mudah-mudahan Jordi Amat segera pulih kembali dan kembali bisa bermain, begitupun untuk timnas maupun untuk klubnya Johor ya. Walaupun memang Jordi Amat ini sering dikritik oleh banyak fans karena memang ya kita tahu bahwa performa dari Jordi Amat sedikit menurun, tetapi juga Jordi Amat tentu masih dibutuhkan di timnas Indonesia. Dengan segudang pengalamannya tentu pasti para pemain pun yang mayoritas timnas Indonesia diisi oleh pemain muda, tentu Jordi Amat ini adalah salah satu pemain yang dihormati di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong, seperti itu ya. Nah, hari ini juga dilaksanakan press conference tadi sore, di mana pelatih Sintayong itu ditemani oleh penjaga gawang kita tentunya Martin Pas, dan setelah press conference juga dilaksanakan uji coba lapangan ya, mungkin sekaligus latihan terakhir sebelum besok akan bertanding melawan tuan rumah Cina. Nah tentu ada beberapa catatan atau ada beberapa aspek mungkin yang perlu diperhatikan atau perlu diperbaiki ketika kita akan menghadapi Cina besok, demi kita bisa meraih poin penuh di pertandingan besok. Nah berkaca dari lawan Bahrain sebelumnya, memang ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, kita mesti bisa lepas dari tekanan high pressing lawan gitu. Karena kita tahu bahwa di babak pertama ketika melawan Bahrain, para pemain kita ini tidak bisa mengembangkan pertandingan ya. Tentu sangat kesulitan keluar dari tekanan high pressing atau tekanan pressing yang tinggi dari para pemain Bahrain, walaupun pada akhirnya timnas Indonesia bisa keluar dari pressing tersebut dan bisa comeback sebetulnya ya, dengan mencetak
2 gol gitu. Tetapi itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Nah, tentu ini mesti diantisipasi ketika nanti bertemu dengan tim-tim yang melakukan high pressing atau pressing yang tinggi, bagaimana supaya para pemain timnas ini secepatnya segera bisa keluar dari high pressing itu, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan itu akan menguras atau kehabisan waktu, apalagi dalam kondisi tertinggal gitu ya. Jadi ini mesti diperhatikan juga oleh Sintayong, bagaimana para pemain harus bisa keluar dari permainan high pressing lawan seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu pelanggaran yang harus dikondisikan ya. Dimana kita tahu di pertandingan sebelum melawan Bahrain, timnas Indonesia banyak sekali melakukan pelanggaran, walaupun itu sebetulnya tidak semuanya layak diberikan pelanggaran, tetapi ya karena memang para pemain Bahrain banyak sekali melakukan drama, ketika disentuh sedikit itu mudah jatuh. Tentu ini wasit si Ahmed Al-Kab ini terbawa juga oleh permainan drama dari Bahrain, sehingga banyak sekali pelanggaran yang memang sebetulnya tidak layak itu diberikan kepada Indonesia. Tetapi juga memang ada beberapa pelanggaran yang mesti dikondisikan, atau mungkin timingnya harus tepat gitu. Karena kalau misalkan memang pelanggaran ini terjadi dan itu merugikan bagi timnas Indonesia, nah itu juga sangat-sangat dikhawatirkan ya. Contohnya ketika terjadi gol pertama, itu adalah sebuah pelanggaran yang memang para pemain Bahrain dilanggar di dekat area pertahanan timnas Indonesia. Nah, itu mestinya bisa diminimalisir gitu ya. Lalu juga pelanggaran yang bisa merugikan timnas Indonesia, seperti pelanggaran yang bisa menyebabkan diberikannya kartu kepada pemain timnas Indonesia, itu juga sangat merugikan. Nah, mungkin kedepannya para pemain bisa mengontrol emosi jalannya pertandingan supaya tidak terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah defensive set piece. Nah, kita tahu di pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia ini kebobolan 2 gol melalui situasi bola mati. Yang pertama yaitu melalui free kick atau tendangan bebas. Nah, situasi ini tentu bisa diminimalisir dengan aspek yang sebelumnya tadi saya katakan, yaitu dengan pelanggaran ya. Karena memang situasi bola mati seperti ini yang membahayakan gawang dari timnas Indonesia tentu bisa diminimalisir dengan tidak melakukan suatu pelanggaran yang tidak penting itu tadi. Apalagi jika melakukan pelanggaran di area pertahanan kita ataupun mendekati mulut gawang. Nah, itu. Lalu gol yang kedua diciptakan oleh Bahrain itu terjadi di situasi corner kick ya, tendangan penjuru. Nah, tentu kita melihat ada 2 pemain yang bebas tanpa kawalan. Nah, ini mesti perlu dilatih para pemain kita untuk benar-benar fokus menjaga lawan satu dengan satu gitu. Istilahnya marking, satu pemain harus megang satu lawan. Jangan sampai ya kejadian seperti melawan Bahrain, ada 2 pemain yang memang bebas tidak terkawal, walaupun sebetulnya itu gol tidak layak juga ya, karena memang sudah waktu sudah lewat dari injury time atau pertambahan waktu seperti itu. Jadi ada beberapa aspek yang tadi, yaitu harus bisa keluar dari high pressing, mengontrol pelanggaran yang tidak perlu, dan juga defensive set piece. Itu mungkin 3 aspek yang mesti diperbaiki ketika akan menghadapi Cina besok. Dan tentunya ya bukan tidak mungkin dari Cina pun juga bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti ketika melawan Bahrain sebelumnya. Jadi 3 aspek itu menurut saya mesti harus dilatih dan tentu mesti harus dipersiapkan oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi Cina besok ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan timnas Indonesia besok benar-benar bisa memenangkan pertandingan, bisa meraih 3 poin, dan tentu kita
bisa menjaga asa kita untuk lolos langsung sebagai peringkat 2 teratas di grup C ini. Walaupun memang target utamanya kita adalah peringkat 3 dan 4, tetapi kalau misalkan memang masih ada peluang untuk bisa lolos di peringkat 2, ya tidak masalah juga ya gitu. Jadi kita doakan dan kita dukung bagaimana perjuangan timnas Indonesia besok melawan Cina, dan ya mudah-mudahan bisa meraih 3 poin ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.